Oke, selamat malam kawan semuanya. Jadi pada video kali ini kita mau ngebahas nih salah satu koin anjing yang cukup viral dan cukup banyak di request di kolom komentar. Selain koin anjing Shiba Inu. Jadi koin itu adalah koin Baby Doge guys ya. Nah, jadi kita akan bahas nih ya. Jadi secara objektif ya. Artinya di sini kita bahasnya secara jujur-jujuran aja gitu ya, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Gua nggak memihak developer, gua nggak memihak holders. Jadi di sini gua bener-bener memandang netral dan murni berdasarkan fakta yang kita temukan di koin ini guys ya. Nah, jadi gua harap juga misalkan di analisa gua nih ada yang salah, kalian juga bisa mengajukan pemikiran kalian di kolom komentar buat mengkoreksi pendapat gua ini ya. Jadi gua juga terbuka dengan segala kritikan, masukan dan saran dari kalian. Oke. Oh iya, di sini kita bahas juga nih teknikal dari Baby Doge ya setelah pembahasan fundamentalnya di sini pastinya ya. Nah, oke guys ya. Jadi di sini kita masuk ke kelebihannya dulu pastinya ya dari Baby Doge ini. Nah, jadi yang pertama kelebihannya di sini adalah Baby Doge ini sempat di-tweet gitu sama Elon Musk. Di sini di websitenya kita lihat di sini Elon Musk pernah nge-tweet Baby Doge gitu ya. Gua nggak tahu ini di tweetnya kapan, tapi yang pasti pernah gitu ya sampai di mentionnya di tweeted by Doge Father gitu. Nah, terus keunggulan yang kedua di sini Baby Doge adalah anaknya dari Doge ya. Jadi di sini harapannya dari Baby Doge ini bisa menyusul gitu pergerakan dari bapaknya yaitu Doge yang bisa naik setinggi langit gitu ya. Nah, terus keunggulan yang kedua komunitasnya banyak di sini ya. Mereka ngeklaim juga di sini mana tadi ya pencapaiannya di white papernya kalau nggak salah ya. Nah, di sini pencapaiannya yaitu 250.000 holders dalam sebulan ya, kemudian meraih 500 juta dolar market cap, 85.000 Telegram member, 85.000 Twitter followers dan 45.000 Instagram followers gitu ya. Jadi emang komunitasnya cukup gede ya yang menyokong dari Baby Doge ini guys. Nah, itu adalah segala kelebihan yang udah kita sebutkan tadi ya mengenai Baby Doge ini. Berarti ada 3 ya. Kalau dirangkum ada 3 gitu. Nah, kita masuk ke yang menurut gue poin yang perlu di highlight gitu dari Baby Doge ini, yang merupakan menurut gue nih ya ini suatu kelemahan dari Baby Doge ya. Nah, jadi yang pertama di sini adalah yang seperti yang kalian lihat supply-nya di sini ada 420 ribu kuadriliun ya, betul ya, 420 kuadriliun itu berarti 420 ribu triliun. Nah, ini seperti yang kita lihat di white papernya guys. Nah, di sini yang mana ini tuh cukup banyak gitu ya, supply ini sangat-sangat melimpah. Jadi menurut gua sama sekali nggak ada kelangkaan dari token Baby Doge ini gitu ya. Nah, terus di sini juga dari sistemnya ya, sistem tokenomicsnya di sini kan mereka berkata ya, jadi setiap transaksi yang ada di Baby Doge ini 5%-nya tuh akan ditambahkan lagi kepada holders. Jadi semakin kalian ngehold koin Baby Doge ini, semakin banyak pula kalian akan mendapat koin Baby Doge ini ya. Dan itu tuh 5% tiap transaksi yang ada di Baby Doge ini ya. Yang mana ini menyebabkan harga supply itu sangat melimpah. Itulah yang menyebabkan supaya terus bertambah gitu ya dari Baby Doge ini. Dan juga untuk mekanisme burn-nya di sini gue sangat menyayangkan ya, karena di sini jadi mekanisme burn-nya ini adalah 30% dari 5% transaksi yang udah dikasih ke holders tadi ya. Maksudnya gini loh guys ya, ini kan 5% ya, 5%. Nah, 30% dari 5%. Nah, itu yang di burn ya. Berarti itu tuh kurang lebih sepertiga dari 5% tersebut ya. Yang mana itu artinya supply akan tetap lebih banyak daripada demand-nya ya. Nah, itu salah satu kekurangan ya, karena mekanisme burn-nya berbeda gitu dengan kebanyakan koin lain yang mengusung mereka tuh, oh di sini burn-nya kami banyak burn-nya loh gitu. Contohnya itu koin Buff Doge. Buff Doge kemarin itu burn itu tiap 2 kali lipat gitu lah. 2 kali lipat burn ya. Yang multiplicative effect gitu. Yang mana semakin banyak di burn akan semakin berkurang pula token tersebut ya. Kalau di Baby Doge semakin banyak dia di burn, juga token yang didistribusikan juga makin banyak gitu ya. Nah, ini yang merupakan poin yang benar-benar gue highlight dari Baby Doge ini dalam sistemnya ya.
Gue juga kurang ngerti kenapa seperti itu gitu ya. Nah, terus poin yang patut kalian perhatikan di sini bahwa Baby Doge ini adalah pure koin meme ya. Pure murni sebuah koin meme. Ya, menurut gua untuk masuk di koin meme ini nggak perlu cukup banyak-banyak lah, $10 aja cukup ya buat misalkan buat mau masuk di koin meme ini. Karena seperti yang kita tahu koin meme itu sebenarnya programnya tuh nggak terlalu visioner ya. Yang mana koin meme itu hanya untuk sebatas hiburan komunitas ya, bahwa di sini ya kalau kalian suka anjing katanya ya hold koin kami katanya, kata developernya ya. Di sini juga mereka menyatakan bahwa mereka akan ngebikin Baby Doge Swap, Baby Doge Card Pay ya, terus Baby Doge Pow Wallet, Baby Doge NFTs ya. Yang sebenarnya itu tuh baru rencana gitu, belum ada prototype dari kegiatan programnya ini tersebut ya. Jadi hanya sebatas rencana gitu. Sedangkan kita lihat ya, memang programnya belum jalan. Nah, jadi kita tunggu aja sampai mana nanti developer akan mengembangkan project-projectnya ini. Jadi semoga aja nanti segala project yang telah mereka sebutkan ini jadi dan berhasil gitu ya, sehingga holdersnya juga menjadi bahagia gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan fundamental kita ya mengenai Baby Doge. Selanjutnya kita masuk ke teknikal ya untuk pergerakan dari harga ya. Kalian bisa lihat aja ke websitenya itu dextools.io ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat sebenarnya Baby Doge ini sudah break dari ascending triangle-nya di sini ya sejak tanggal 2 Oktober kemarin ya. Dan sekarang udah ngepump sih 300% lebih ya, dan sekarang sedang terjadi retest. Retest itu di area support 1078 sampai 1400 di sini ya. Nah, sebenarnya kita bisa expect juga dia bakal mantul di area support ini kalau dia bisa nahan gitu ya. Nah, kalau misalkan dia jebol supportnya ini, waduh bisa bahaya juga ya. Bisa jebol ke bawah gitu, yaitu ke area trendline yang berwarna putih ini ya, ke kurang lebih 800 sampai 900-nya ini gitu ya. Jadi dia benar-benar harus nahan area 1100 sampai 1400-nya ini guys ya. Nah, jadi kan ini apa namanya impulsive wave ya. Kalau kita pakai teori Elliott wave, impulsive wave teori, maka kita akan mendapatkan bahwa ini adalah wave 1, ini adalah wave 2 dan wave 3 ya. Nah, jadi kemungkinan akan ada wave 3 di sini menurut gua dari Baby Doge ya. Wave 3 ini harus lebih tinggi daripada wave 1 ya. Yang mana ini tuh wave 3 harus merupakan wave yang paling panjang di antara wave lain ya. Nah, jadi kita tunggu aja nih sampai mana gitu pergerakan Baby Doge ini bisa melambung tinggi ya. Nah, sebagaimana yang telah gue sebutkan tadi, buat kalian mau mengalokasikan dana di Baby Doge ini cukup 10% aja gitu ya dari portofolio kalian. 10% itu pun maksudnya untuk koin micin ya, dan belum dibagi lagi ke Baby Doge ini. Ya intinya disesuaikan aja lah ya sama kemampuan kantong kalian. Artinya kalian kalau masuk di koin ginian juga harus siap loss ya. Artinya uang apa ya? Uang sampah istilahnya. Artinya itu uang yang sudah kalian relakan gitu ya. Jadi jangan pernah berharap lebih ya sama, oh di sini gua hold Baby Doge nih to the moon nih bakal segini harganya. Kalau kalian terus berangan-angan berharap gitu, menurut gua sih nggak sehat ya kalau bermain di token micin kayak gini. Jadi cukup sewajarnya aja gitu ya untuk kita dalam masuk ke proyek koin meme dan koin micin BSC seperti ini guys. Nah, jadi mungkin itu aja analisa kita mengenai fundamental dan teknikal dari Baby Doge guys ya. Jadi misalkan kalian ada masukan sekali lagi, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, see you in the next video guys. Bye bye.